Bias kebenaran yang mendistorsi iman yang awalnya merusak fungsi akal sampai hilangnya kesadaran kolektif. Konsep beragama yang memahami surga dan neraka sebagai iming-iming dan menakut-nakuti adalah khayalan imajinasi yang sesungguhnya dapat merusak akal, yang dapat menghentikan sistem kerja neuroplastisitas atau kerja otak untuk menyambungkan dan memperbarui sel-sel neuron yang mengkoneksikan antara konsep dengan kebenaran, dengan realitas fakta kehidupan menjadi berhenti bahkan termatikan. Otak tidak dirancang untuk memahami keabadian seperti halnya kerja otak itu sendiri. Masa pakai jasad habis, maka otak juga berhenti. Sedang yang memahami kerja abadi adalah dalam ruh yang bersifat batiniah, ruh dalam sistem kerja ruhiyah. Maka kesadaran ruhiyah adalah keniscayaan. Teramati dalam Quran surat Ali Imran 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada berbuat kebaikan. Mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Kalimat iman di dalam ayat yu'minuna billah di atas adalah fakta kontekstual berdimensi makrifat. Sama sekali tidak berdimensi imajinasi khayalan, hasil angan-angan, dan juga bukan hasil dari prasangka tafsir agama. Maksud dari ayat tersebut adalah fakta iman, yakni makrifat dan pembuktian iman. Seperti halnya sistem kerja otak, yakni sistem kerja kimiawi dan sistem pelistrikan. Otak bekerja dalam membangun strategi dan pertahanan hidup yang akurasinya tergantung dari hidup atau matinya kehidupan batin yang bersifat nuraniyah. Apakah orientasi batin seseorang dalam kesadaran ruhiyah atau hidup dalam kendali material dunia? Jika kehidupan seseorang dikendalikan oleh material dunia, maka di dalam hati kosong, zong, maka yang tercipta adalah halusinasi dan ilusi demi ilusi yang pada akumulasinya akan merusak sel-sel saraf otak manusia itu sendiri. Namun jika di dalam hatinya telah bernurani karena ada keberadaan kehadiran dia, maka otak akan bekerja dalam sistem yang memiliki akurasi yang semakin presisi dalam mendukung dan mendorong kehidupan yang berkelimpahan. Demikian pula dalam makna al-yauma akhir. Selama ini pemahaman tafsirnya adalah hari kiamat yang berdimensi akan datang entah itu kapan. Ini adalah khayalan hasil dari tafsir manusia. Padahal maksud ayat itu jelas konkret dalam kondisi saat ini, detik ini, waktu ini, di kehidupan saat ini. Iman kepada hari akhir adalah bersifat fakta kondisi saat ini. Pemahaman diri kita terhadap cara berpikir kita, diri kita. Bagaimana kita, siapa kita itu anak siapa, siapa Anda, kamu itu apa, kamu hidup saat ini kenapa, dan bagaimana Anda saat ini. Apa yang harus kamu siapkan untuk masa depanmu, apa yang harus kamu pelajari, bagaimana kamu meningkatkan potensimu, bagaimana supaya kamu memiliki jiwa mandiri dan produktif, bagaimana keadaan mental jiwamu saat ini, sudah dalam kebenaran atau dalam khayalan kebenaran ilusi. Inilah pijakan hidupmu saat ini sebagai fakta realitas iman kepada hari akhirmu adalah saat ini, waktu ini, detik ini. Kamu tidak bisa menjamin bahwa kamu besok nyawamu masih mau melekat di dalam tubuhmu. Sebab jika hari akhirat, surga dan neraka dipahami nanti di kemudian hari, di kehidupan khayalan nanti, berarti tidak berdimensi fakta kontekstual saat ini. Tergantung prasangka dan tergantung asumsi-asumsi dan bayangan-bayangan. Maka area otak yang bekerja adalah limbik sistem pusat emosi dan impuls primitif. Dengan kata lain, ini adalah bentuk manipulasi otak pada level paling primitif yang akan memanipulasi diri kita dalam menjalani kebohongan kehidupan ini, terus berada dalam kecamuk kebohongan dan keculasan kehidupan terus-menerus. Amigdala dalam proses rasa takut akibat berkhayal terbukti aktif saat seseorang menciptakan sesuatu yang bersifat khayalan tanpa bukti dan tanpa realitas fakta, tapi dianggap adanya. Jika hal ini terus-menerus digelontorkan
digelontorkan dalam narasi yang harus dikonsumsi sejak kecil, terjadi neural conditioning yang menjadikan seseorang takut berpikir, apalagi berpikir yang berbeda atau berpikir kritis. Kendalinya emosi menjadi manusia fanatik, kultus, pemberhalaan, merasa benar dan merasa suci dan merasa agung tanpa ada kesepakatan dari Tuhannya. Ya, hanya yakin saja dengan berpakaian, dengan bersorban, dengan bagian-bagian mewahnya. Kondisi ini akan membentuk keadaan di mana kortisol, hormon stres terus meningkat dalam jangka panjang, menghambat cara kerja prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika, cara berpikir nyambung, nalar, dan rasional. Juga bertanggung jawab terhadap empatik dan terbentuknya perilaku empatik dan moralitas. Dan hal ini menghambat perkembangan neuroplastisitas, artinya kemampuan otak untuk belajar menjadi berubah, dan penyembuhan pun menjadi melambat, dan keberlimpahan menjadi hal yang mustahil. Maka makmur berkeadilan hanya akan omong kosong. Kehidupan sosial kolektif pun beragama seharusnya menjadi sumber harapan, membangunkan jiwa-jiwa untuk memenuhi panggilan jiwa, membangun kebenaran dalam kehidupan yang bermanfaat. Menjadi cemerlangnya otak yang mendorong kemakmuran dan berkeadilan justru menjadi sumber degenerasi mental. Saat seseorang melakukan ikatan cinta tanpa syarat yang didasarkan pada fakta makrifat, maka aktivasi otak terjadi pada area otak logis, nalar, rasional, berhubungan serta kemampuan mengkait hubungkan dengan kehidupan yang bermanfaat dan berfaedah. Namun saat seseorang berpikir tanpa berpijak pada hal nurani dan tanpa keberadaan rasa yang telah mengenal keberadaan, maka sistem otak bekerja pada rasa takut, khawatir, was-was, ancaman, dan semakin jauh dari empatik dan kesadaran. Saat seseorang yang dibangun adalah pola kepercayaan yang berdiri di atas angan-angan dan khayalan tanpa bersentuhan dengan fakta bersaksi, dampaknya hebat dan luar biasa, yakni membangun kehidupan dalam kontrol emosi, pertahanan diri dari ancaman. Perbedaan dan informasi serta berita baru akan ditangkap sebagai ancaman yang membahayakan bagi keberlangsungan eksistensi seseorang, dirinya dan golongannya. Kebenaran harus berangkat dari pembenaran oleh dan terhadap dirinya sendiri. Maka kita sebagai manusia yang berusaha untuk sadar, maka usaha sadar membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Sudah saatnya kita terkontekstualisasikan dalam kehidupan ini, mempersiapkan panggung peradaban baru bagi yang sadar dan mau bergerak. Itulah kontribusi yang kita bangun bersama.